Oke. Udah, Bu. Udah. Menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan ini. Ya, saya agak heran nih sama orang-orang ini. Ngapain juga orang lagi ibadah kok dibubarin? Yang pertama, mereka kan ibadah di rumah. Terus hak kalian itu apa ngurusin rumah orang? Rumah itu kan dia sudah beli dan dia mau ibadah di rumahnya. Kecuali dia ibadah di halaman orang lain, itu baru ngawur namanya. Ini orang berdoa ibadah di rumahnya sendiri dan kalian semua datang untuk berusaha menutupnya. Kedua, kemudian kenapa sampai orang ini disuruh berjanji untuk tidak beribadah di rumahnya lagi? Dalam Kristen itu ya, terus terang aja ibadah itu nggak cuman hari Minggu. Ibadah dalam Kristen itu banyak. Salah satunya adalah ibadah keluarga, ibadah rumah tangga. Dan itu tempatnya bukan di gereja. Tapi tempatnya adalah di rumah-rumah. Terus kalau memang ibadah di rumah dibubarkan, kenapa kalian juga kadang-kadang ibadah di rumah kalian? Nggak cuman di masjid, tapi kenapa di rumah-rumah juga kalian bikin ibadah? Kalau mau konsisten ya, kalau punya harga diri, tutup juga itu ibadah yang dilakukan rumah-rumah. Jangan kalau ibadah di rumah sendiri, biasa aja, senang. Tapi kalau orang Kristen ibadah di rumahnya, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kenapa? Takut kalau Kristen itu berkembang. Gus Dur pernah mengatakan ya, Kristen itu semakin dibabat, semakin dihalangi, akan semakin merambat. Makin engkau menghalang-halangi Kristen beribadah, makin banyak orang akan beribadah. Itu yang kalian harus tahu dan camkan itu baik-baik. Dan juga yang selanjutnya adalah, kalian orang membuat gereja, mendirikan gereja dihalang-halangi. Tidak boleh ibadah di gereja. Sekarang ibadah di rumah juga nggak boleh. Maumu opo? Mau kalian itu apa? Kok orang Jawa bilang cengkre amat gitu. Cengkre banget. Lihat orang seneng nggak seneng. Senangnya kalau lihat orang susah. Dan bagaimana harapan untuk bangsa ini boleh maju kalau orang beribadah dilarang-larang? Iya nggak? Bagaimana? Apalagi ini dalam kondisi puasa cuy. Ibadah puasa, carilah amal baik-baik, banyak-banyaknya. Tapi saya lucu juga sih nonton video ini. Coba kalian lihat. Ya harapan saya bangsa ini menjadi lebih baik lah ya. Namanya juga negara Pancasila. Agama di sini ada 6. Dan juga masih ada agama-agama yang lainnya. Terus kalau saling melarang satu dengan yang lainnya, itu negara ini mau jadi apa? Laranglah tempat-tempat maksiat, laranglah tempat-tempat orang berbuat dosa. Orang cari Tuhan dilarang-larang. Bahaya itu kalau Tuhan sudah turun tangan, iya nggak? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal Felix Yau dan Deddy Corbuzier. Hai, Deddy Corbuzier pernah bilang, stop masuk-masuk kamar orang. Sekarang dia yang masuk kamar orang sih. Nah, kita langsung aja bahas dan kita dengar ya video dari Felix Yau. Tapi saya heran ya, akhir-akhir ini banyak artis-artis yang ngundang ustadz-ustadz gitu. Dan juga tokoh-tokoh agama diundangin dan difasilitasin untuk bahas agama orang. Aneh kan? Herman juga. Dulu video channel-channel yang memotivasi orang, sekarang channel-channel ini malah bikin keruh suasana Indonesia. Ya kita nonton dulu videonya, video dari Felix Yau. Yang komplain ibu saya. Oke. Ibu saya bilang gini, Lik, mbok ya kamu tuh ya jangan terlalu frontal. Mami ini udah sakit jantung gara-gara kamu, nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang, Mi, saya cuma mengikuti sunnahnya Yesus Kristus. Bentar. Gimana? Kenapa jadi sunahnya Yesus Kristus? Ya, karena Yesus itu kan kalau kita baca di dalam Alkitab kan Yesus kan sangat tokoh yang sangat radikal. Kan dia datang ke Bait Allah. Bait Allah ketika ada orang lagi jualan, meja dibalikin. Saya nggak pernah gitu loh mas. Saya nggak pernah membolak-balikkan meja orang loh mas. Tapi yang dilakukan oleh Yesus kan seperti saya bilang, saya melakukan itu, dan karena itulah Romawi kan akhirnya benci sama dia karena dia provokator. Nah jadi saya cuma mengikuti sunnah Yesus Kristus. Ibu saya bilang, beda, dia Tuhan kamu bukan. Oh ya sudah. Ya tapi ya udahlah ya. Nah, terus kemudian bapak saya bilang, akhirnya dia menangis kan, dia bilang gini, kamu tuh Lik, ibu mau kamu ajak debat? Enggak sih, cuma guyonan aja.
Iya, saya lihat sih Deddy Kobuser dia ketawa bahagia ya, saking menikmatinya masuk kamar orang cuy. Kapan hari dia marah-marah ngomong, gak boleh, kamu itu Elia masuk ranah Kristen, masuk ranahnya Islam. Sekarang kamu bahas Yesus Kristus, ketawa-ketawa ngejek Dedi. Apa-apaan dirimu ini, gak konsisten. Nah sekarang saya bahas Felix Yau. Dia bawa Yesus Kristus yang radikal katanya. Dan dia mengatakan bahwa dia mengikuti sunnah Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus Kristus mengajarkan sunnah radikal? Gak ada. Radikalnya Kristen tuh ya sebenarnya. Makin radikal makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi musuhnya. Tapi kenapa di sini kok dia mengutip tentang Yesus yang mengobrak-abrik meja dan lain-lain? Apakah ini bentuk radikalismenya Yesus sehingga kita harus mengikuti itu seperti Felix Yau mengikuti itu? Nah, saya Herman. Saya Herman Felix Yau ini dulu ngaku mantan Kristen, mantan Katolik. Lama-lama dirubah menjadi mantan ateis. Karena beberapa kali kita langsung bahas dan ketahuan dia itu sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Kita akan lihat Yesus Kristus yang mana dia mengobrak-abrik meja. Ada apa sebenarnya? Kita akan lihat dalam bagian ini. Ya, kita lihat di dalam kitab Matius ya guys ya. Kita lihat dalam Matius. Lalu Yesus masuk bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ada persoalan apa di sini? Ada persoalan apa kok sampai Yesus membalikkan meja-meja, mengusir semua hewan-hewan di situ, dan juga kemudian dia mengusir orang-orang yang dagang di situ. Kalian perhatikan nggak? Yesus tuh dagang di mana? Kok Yesus dagang di mana? Orang-orang itu dagang di mana? Sehingga Yesus Kristus mengusir. Kalian perhatikan nggak? Mereka dagang di bait Allah. Bait Allah yang seharusnya rumah doa dipakai mereka untuk jual beli dagangan. Kalian tahu, bait Allah itu tempat di mana seseorang datang memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang ini berjualan di pintu dan kemudian mereka menjual itu dan mereka kong kali kong sama imam-imam yang ada di dalam. Mereka kasih persenan kepada imam-imam dan dipakai bisnis bait Allah itu. Yang seharusnya bait Allah jadi rumah doa justru dipakai untuk berjualan di situ, mencari keuntungan. Makanya Yesus di situ membalikkan semuanya dan diusir mereka supaya tempat-tempat itu bisa dipakai untuk beribadah. Di tempat yang mereka pakai dagang itu seharusnya dipakai bangsa-bangsa lain untuk beribadah kepada Tuhan. Itu tempatnya mereka dari bangsa lain, tapi dipakai untuk dagang. Makanya di situ nggak bisa lagi dipakai untuk doa. Kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya ya, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus mengembalikan fungsinya untuk menjadi rumah doa. Bait Allah, rumah Tuhan yang seharusnya dipakai untuk berdoa kepada Tuhan dipakai untuk dagang. Makanya Yesus kembalikan fungsinya supaya bait Allah menjadi rumah doa lagi. Beda dengan radikalmu. Radikalmu itu apa? Gereja, rumah doa yang dipakai untuk berdoa justru kamu tutup, kamu larang beribadah, diusir semua orang yang beribadah di situ supaya gereja nggak berdiri, nggak ada tempat untuk berdoa lagi. Ya kebalik dong. Yesus membuat gereja yang disalahgunakan dijadikan rumah doa lagi. Lah ini radikalismemu. Kamu tutup gereja-gereja tempat ibadah supaya bisa dipakai untuk dagang. Susah lah. Kok ngomong sunnahnya Yesus Kristus? Ngomong kosong itu. Iya nggak? Kalau memang kamu ikuti sunnahnya Yesus Kristus, oke lah. Tolong itu orang-orang yang gerejanya ditutupin itu kamu bela mati-matian mereka. Supaya mereka bisa beribadah pada Allah yang benar.
Yesus Kristus itu membuat bait Allah kemudian bisa menjadi rumah doa kepada Tuhan. Padahal sebelumnya disalahgunakan. Jadi janganlah dipakai untuk itu. Kita lihat ya. Yesus Kristus itu dalam radikal, dia tidak mau membunuh orang. Kalau dalam Lukas 22 ayat 51, tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Waktu itu Petrus, dia bawa pedang. Kemudian memotong telinga dari salah seorang prajurit itu. Dan Yesus justru marah kepada Petrus. Gak boleh Petrus kau lakukan itu. Orang yang hidup dari pedang, dia akan mati oleh karena pedang. Kemudian Yesus tempel itu telinganya dan disembuhkan. Dia tidak mengajak, ayo Petrus bela saya, ayo itu potong telinganya, potong lehernya. Ada Yesus radikalnya kayak gitu. Lo enggak dong. Sepanjang Alkitab, Yesus marah itu ketika rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Tapi ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus perlakukan tidak adil, dia tidak ngamuk-ngamuk coy. Itu yang sebenarnya diajarkan Yesus. Kalau ngaku sunnahnya Yesus, masa teriak-teriak untuk menentang orang yang gak seiman? Apa-apaan lu? Ya gak? Berusaha untuk binasakan orang ini, mereka kafir. Mana itu? Gak bisa dong, janganlah comot-comot sembarangan. Deddy Kobusier, wah sayang sekali Anda lu. Katanya nggak boleh ngusik kamar orang. Sekarang ketawa-ketawain lagi Tuhan Yesus jadi jokes lagi. Minta ampun, minta ampun. Saya kira Anda sudah mualaf. Agama Anda tidak percaya Yesus. Kalau Felicia bilang ini, saya mengikuti sunnah Yesus Kristus. Dan Anda bilang, ya kan Yesus itu Isa. Ada nggak kisah Yesus membalikkan meja dan lain-lain? Itu di kitab Anda. Ada nggak? Nggak ada kan? Tidak ada, itu dalam kitabnya orang Kristen. Orang Kristen punya kitab. Jadi bukan ranah Anda masuk kamar kami cuy. Kalau ditanya, wah Louis juga ini masuk kamar orang terus minta maaf. Saya tidak membahas kitab orang lain. Saya membela kitab saya yang dibahas semena-mena oleh kalian. Terima kasih, itu saja Louis Prasetyo di sini. God be with you all.